Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 737, siapa kamu? Kamu ingin melarikan diri terlalu kekanak-kanakan. Ekspresi terkejut Martial Sovereign langsung berubah menjadi cibiran. Ia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan seberkas cahaya hijau segera muncul di langit, menutupi seluruh area. Beberapa tarikan napas kemudian, sosok Yun Xiao kembali muncul di hadapannya, menatapnya dengan dingin. Martial Sovereign tertawa keras. Haha, area inti bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Ini adalah wilayah penting, dipenuhi berbagai formasi dan senjata. Bahkan, seekor lalat pun tidak bisa keluar masuk seenaknya. Ia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu, lalu berkata dengan nada terkejut, "Tunggu dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu bisa masuk ke sini?" Yun Xiao tidak menanggapi pertanyaannya, ia hanya mengamati sekeliling dengan wajah muram dan bergumam pelan, ini merepotkan. Kalau menghancurkan formasi secara paksa, keributannya akan terlalu besar. Pasti akan menarik perhatian Istana Dewa Darah. Tatapannya kemudian beralih ke para praktisi di sekitarnya. Semua orang tampak semakin waspada, takut ia kembali melarikan diri. Yun Xiao tidak bisa menahan senyum pahit. Melihat sikap Yun Xiao yang seakan meremehkannya, Martial Sovereign menjadi murka. Menghancurkan formasi lalu kabur? Kamu pasti sedang berkhayal. Ia mengulurkan tangannya dan membentuk cakar emas berkilau di udara, lalu menamparkannya ke arah Yun Xiao. Benar-benar merepotkan. Ayo pergi, teriak Yun Xiao. Cahaya pedang berkumpul di tangannya dan berubah menjadi pedang tirani 1000 tahun. Ia langsung menebas ke arah cakar emas itu. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Setelah kehilangan pemilik aslinya, pedang tirani 1000 tahun tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sendiri. Namun bilahnya tetap menyedot seluruh energi di tubuh Yun Xiao, melesat ke udara, dan memotong cakar emas itu, menghancurkan semua kekuatan yang dipadatkan oleh Kaisar Qi. Boom, boom, boom. Meski begitu, melawan Martial Sovereign tetap terasa berat. Saat Yun Xiao hendak melepaskan Haolian untuk mengakhiri pertarungan, sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar di telinganya, membuat tubuhnya bergetar. Ayo, sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu, kekuatanmu meningkat pesat. Cek, Ceka. Semakin lama aku melihat tubuh ini, semakin aku menyukainya. Yun Xiao terkejut dan langsung siaga penuh. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di medan itu. Selain Jiang Huishu, ia tidak mengenali Yu Qijin dan Huo Yin yang baru saja berpisah dengannya. Namun di Jia, yang pernah ia lihat di Gunung Meru dan di luar angkasa, jelas merupakan kenalan lama. Siapa kamu? Martial Sovereign itu terkejut. Tatapannya langsung tertuju pada Jiang Huishu, dan ia buru-buru maju sambil membungkuk hormat. Tuan Jiang Huishu, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda datang ke wilayah ketujuh? Jiang Huishu meliriknya sekilas. Tidak perlu. Minggirlah. Sekarang semuanya berada di bawah kendali Tuan di Jia. Martial Sovereign itu tercengang. Ia menatap di Jia, yang terlihat asing namun menimbulkan perasaan ganjil. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Dengan tergesa, ia menjawab, "Baik." Lalu mundur ke samping. Namun raut wajahnya tetap muram, jelas masih memikirkan pedang berharga milik Yun Xiao. Di Jia tersenyum tipis. "Apa? Kamu tidak mengenaliku?" Yun Xiao menatapnya penuh kewaspadaan. Dari perkataan kerangka itu, ia tahu iblis ini bukanlah sosok sederhana. "Kamu yang di Gunung Meru atau yang di luar angkasa?" Di Jia mendengus dingin. "Yang mana?" Nada suaranya dipenuhi ketidaksenangan. "Kamu sangat tidak sopan. Klon itu ditekan di alam luar langit berbintang. Berkat usahamu, tubuh ini telah diasah dengan sangat baik. Sekarang, kamu bisa mengembalikannya kepadaku." Tatapan dinginnya menyapu tubuh Yun Xiao. Semakin lama ia memandang, semakin besar ketertarikannya.
Rambut Yun Xiao langsung berdiri. Aku bisa merekomendasikan seseorang padamu. Namanya Ao Changkong, kaisar bela diri tiran. Tubuhnya hampir tak bisa dihancurkan. Kurasa kamu akan sangat menyukainya. Alis Dijia terangkat. Oh, aku pernah melihatnya dalam ingatan banyak orang. Dia pemimpin 10 besar martial sovereign, bukan? Cukup layak dijadikan cadangan berkualitas. Sedangkan tubuhmu bisa menjadi cadangan sementara. Ia mencibir dingin. Aku tahu kamu sulit dihadapi. Tapi dalam situasi seperti ini, apa kamu masih berpikir bisa kabur? Tentu saja Yun Xiao terkekeh. Bahkan seekor semut pun akan berjuang sampai detik terakhir. Ekspresinya perlahan berubah serius. Namun, aku sangat tertarik dengan urusanmu. Boneyard ini seharusnya menekan klonmu yang lain, bukan? Apa kamu berencana melepaskannya? Kalau begitu, apakah para iblis akan bersatu kembali menjadi satu? Para prajurit di bangsal ketujuh mendengarkan percakapan mereka berdua dan semakin merasa bingung. Mereka hanya merasakan keanehan yang sulit dijelaskan, tetapi tidak ada yang berani menyela. Mereka tetap berjaga sambil diam-diam mendengarkan. Terlebih lagi, Tuan Jiang Huishu dari Kota Bulan Merah juga berada di tempat ini. Bahkan jika langit runtuh, mereka percaya masih ada orang yang akan menahannya. Mata Dijia menyipit, memancarkan cahaya dingin. Ia berkata dengan nada datar, "Kamu tampaknya tahu cukup banyak tentangku. Bisa dikatakan aku memang perlu menyerap semuanya untuk melengkapi tubuhku, memulihkan kekuatan puncakku, dan mendapatkan kembali seluruh ingatanku." Ia mendengus dingin. "Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Katakan saja. Sebagai tubuh pertama yang kugunakan sejak kembali ke benua ini, kamu berhak menerima kehormatan tersebut." Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao bertanya, "Berapa banyak klon yang kamu miliki, dan di mana mereka ditekan?" Mata Dijia kembali menyipit. Ia mendengus dingin. Dua pertanyaan itulah yang justru ingin aku ketahui. Orang-orang itu benar-benar terlalu bosan saat itu. Mereka sampai berpikir untuk memecah belah dan menindasku. Ia mencibir. "Setelah aku mendapatkan tubuhmu, aku akan menemukan jawabannya sendiri." Bibir Yun Xiao bergerak, seolah ingin mengajukan pertanyaan lain. Namun Dijia tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Wajahnya semakin dingin, lalu ia melambaikan tangan. "Cukup. Kehormatan itu berakhir di sini. Sekarang saatnya kamu dihormati." Ia menggerakkan bibirnya pelan. "Maju." Jiang Huishu langsung berteriak, "Serang. Tapi jangan hancurkan tubuh fisiknya." Ia, Yu Qijin, dan Huo Yin bergerak serentak, mengepung Yun Xiao dari 3 arah. Aura mengerikan meledak dari tubuh mereka, dan tekanan yang luar biasa langsung menekan ke bawah. Yun Xiao mengerutkan kening. Ia segera menyadari bahwa aura ketiganya bukanlah Kaisar Qi murni dari surga ke-9, melainkan bercampur dengan api iblis. Ia terkejut menyadari bahwa mereka telah dirasuki iblis. Tanpa ragu, Yun Xiao mengeluarkan tablet alam dewa. Cahaya ruang menyala di sekelilingnya, dan Mo Xiaochuan serta Kaisar Muda Haolian langsung muncul. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan Little Gourd yang telah diperbaiki. Little Gourd memiliki sifat tubuh batu. Selama intinya tidak hancur, ia dapat pulih tanpa batas. Namun setelah tubuhnya mencapai material tingkat 9, kecepatan pemulihannya menjadi jauh lebih lambat. "Apa?" Murid Dijia langsung menyusut. Ia berkata dengan wajah muram, "Itu artefak suci? Tidak heran aku merasa begitu familiar. Entah klon mana yang mencuri potongan ingatan ini." Sial. Semua prajurit di bangsal ketujuh tercengang oleh pemandangan itu. Sebuah artefak dilepaskan begitu saja. Jika menurut Dijia tablet giok itu benar-benar artefak suci, maka tingkatnya jelas berada di puncak tertinggi. Pikiran mereka seakan membeku, tidak mampu mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Serang, Martial Sovereign tiba-tiba berteriak. Bantu Tuan Jiang dan Tuan Dijia menjatuhkan orang ini. Ia yakin bahwa status Dijia pasti luar biasa. Ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kesetiaan. Para prajurit lainnya segera bergerak mengikuti perintah, menyebar, dan membentuk formasi rapat
seperti jaring yang tak terhindarkan. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Mata Mo Xiaochuan menyipit. Ia berkata dengan suara rendah, "Serahkan ketiganya padaku. Orang-orang kecil di luar, serahkan pada kalian." Kaisar muda Hao Lian mendengus. "Selalu aku yang disuruh kerja kasar. Meski kekuatanku baru 2 bintang sekarang, dengan niat tinjuku yang tak terbatas, menantang lawan 7 atau 8 bintang bukan masalah." Mo Xiaochuan mencibir. "Baiklah, simpan tinjumu untuk Ao Changkong nanti. Untuk sekarang, aku perlu merepotkanmu membersihkan ikan-ikan kecil di sini." Melihat Hao Lian hendak membantah lagi, ia berkata dingin, "Diam dan pergi." Begitu kata-kata itu keluar, Mo Xiaochuan langsung bergerak. Lengan kanannya berubah menjadi pedang Qi dan menebas langsung ke arah kepala Jiang Huishu. Meski kesadaran surgawinya ditekan, naluri bela dirinya tetap tajam, membuatnya langsung mengunci target terkuat. Wajah Jiang Huishu dipenuhi permusuhan. Kipas Wuji terbang dari tangannya dan terbuka seketika, membentuk penghalang di depannya. Bang, pedang tangan Mo Xiaochuan menghantam kipas itu. Tekanan spiritual yang sangat kuat meledak dan menyapu ke segala arah, membuat udara di sekitarnya langsung terasa berat dan menekan. Seimbang? Mo Xiaochuan terkejut. Kekuatan lawan jelas melampaui perkiraannya. Niatnya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat langsung sirna. Pedang pembilas iblis penghancur surga perlahan muncul di tangannya, memancarkan aura senjata yang ganas, seolah mampu menyapu bersih seluruh iblis di dunia. Murid Dijia menyusut saat menatap pedang itu. Aura kekerasan perlahan bangkit dari tubuhnya. Pedang tersebut memancarkan Qi Kunmo langit dan bumi yang luas dan perkasa, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Begitu pedang itu muncul, Jiang Huishu, Yu Qijin, dan Huo Yin sama-sama terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Cilurus dari pedang itu menekan Qi iblis mereka, membuat hati mereka gelisah dan penuh keganasan. Meski martial sovereign itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, satu tebasan saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Mata semua orang membelalak, benar-benar tercengang. Pedang macam apa ini sebenarnya? Mata sang martial sovereign bergetar karena terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia berseru, "Ini benar-benar persenjataan mendalam tingkat 9? Haha, hari ini aku benar-benar mendapat keberuntungan besar. Aku berhasil menemukan persenjataan mendalam tingkat 9. Orang-orang di sekitarnya pun ikut terkejut. Tatapan mereka tertuju pada pedang di tangan Yun Xiao, mata mereka menyala penuh iri, cemburu, dan kebencian. Wajah Yun Xiao menjadi pucat. Kendalinya atas pedang itu masih sangat buruk. Sedikit saja lengah, seluruh energinya bisa terkuras habis. Bahkan tubuhnya sempat goyah di udara. Dia segera menelan sejumlah besar pil obat, dan barulah wajahnya tampak membaik. Setelah itu, dia langsung menyimpan pedangnya dan tidak berani menggunakannya lagi. Martial Sovereign itu tertawa dingin. "Kamu pikir dengan menyimpannya, kamu akan aman? Serahkan dengan patuh." Dalam sekejap, dia sudah muncul di hadapan Yun Xiao dan mencengkeram tenggorokannya. Cahaya keemasan menyala di tangannya saat aura Martial Sovereign dilepaskan, mengunci Yun Xiao sepenuhnya di tempatnya. Pada saat itu juga, mata surgawi di dahi Yun Xiao tiba-tiba terbuka. Guntur kesengsaraan terbentuk dan langsung ditembakkan ke arah tangan lawannya. Martial Sovereign itu terkejut. Dia segera merasakan betapa mengerikannya kekuatan guntur tersebut. Dengan cepat, dia mengatupkan kelima jarinya dan menangkap kekuatan kesengsaraan surgawi itu. Ledakan hebat terjadi di tangannya, dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Yun Xiao memanfaatkan celah itu untuk mundur puluhan meter, lalu menatap lawannya dengan pandangan dingin. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.